Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan strategi opsi. Strategi yang ketiga yang kita bahas kali ini adalah strategi straddle. Oke, jadi dalam strategi straddle ini nanti kita akan mengkombinasikan antara eh, dua transaksi, ya itu adalah put dan eh, call, ya, secara bersamaan. Oke, em, strategi straddle ini atau straddle strategi ini itu ada dua. Yang akan kita bahas kali ini adalah uh, long straddle. Oke. Di dalam long straddle ini itu nanti investor akan membeli put option dan membeli call option. Jadi long artinya itu adalah membeli. Jadi kita punya strategi, kita membeli put option dan kita membeli call option pas sekaligus. Nah, kapan strategi ini dilakukan? Kalau kita yakin harga saham akan mengalami fluktuasi penurunan atau peningkatan yang cukup signifikan sekaligus pada periode waktu dari maturity dari dua transaksi ini, baik itu put maupun call option. Jadi kita akan investor akan mendapatkan keuntungan dari penurunan harga saham dan kenaikan harga saham. Oke, baik kita contohkan di sini ada dua opsi. Misalnya eh, kita contohkan ada opsi put dengan strike price atau exercise price. Nah, kita bahas di sini misalnya ini adalah call. Kemudian yang put misalnya kita asumsikan sama ya dengan exercise price itu adalah 4.000, kemudian dengan premi 100 dan maturity itu adalah 3 bulan. Maka kita bisa lihat bagaimana keuntungan dan pengaruh dari kenaikan dan peningkatan harga saham. Oke, sekarang kita coba buat simulasinya. Harga, oke, kita mulai dari oke, 2.700 misalnya. Kemudian kelipatan 2.750, kemudian kita tambahkan sampai nanti ke 5.000, oke, 4.000, 5.000, nah, oke, oke, bebas ya. Kita sampai ke 5.500 saja misalnya. Oke, kita ini ada simulasinya. Sekarang kita masuk kepada eh, mungkin ini adalah kita put dulu karena kita oke, call dulu ya. Jadi di sini kita beli put, kita beli call. Kita put dulu, kita beli put. Kita lihat pertama tentunya adalah eksekusi atau tidak. Nah, beli put eh, eksekusi atau tidak. Ketika harga di bawah harga exercise price putnya itu adalah di sini adalah 4.000, maka nanti eh, opsi ini akan dieksekusi. Oke, jadi jika harga di bawah harga exercise price atau strike price, oke, kita kunci, koma, yes, atau ya, otherwise, tidak. Oke, saya beri adakan aja TDK. Oke, oke, ini yang kita lihat di untuk apakah diskusi atau tidak. Kemudian kita lanjut, berikutnya itu adalah payoff-nya. Nah, karena di sini kita membeli, maka payoff-nya itu adalah di max. Jadi kita ambil apa? Persamaan maksimum antara nol, nol, kemudian eh, exercise price. Kalau put itu adalah exercise price, kita kunci.
dikurang dengan harga. Oke, oke, ini adalah yang kita dapatkan. Nah, kita ganti dengan number ya. Kita ganti number aja supaya nolnya kelihatan ya. Oke. Kemudian labanya adalah laba atau rugi dari put ini adalah tentunya payoff dikurangi dengan premi. Premi dari put. Premi dari put adalah yang bawah. Kenapa premi? Karena premi itu adalah menjadi biaya yang dikeluarkan di awal oleh investor ketika membeli. Karena di sini tujuannya adalah membeli. Oke, ini adalah apa? Oke, kita bisa lihat bahwa oh, kita belum kunci ya. Premi belum kita kunci. Oke, nah ini kita lihat kerugian maksimum kita untuk di put adalah hanya sebesar premi sama dengan juga call nantinya. Oke, ini adalah put. Nah, kemudian untuk call, untuk eksekusi, nah kita kopikan aja ini. Oke, kita kopikan, nanti kita rubah aja. Oke, untuk eksekusi itu adalah ketika harga di atas exercise price. Exercise price di sini mana 4.000. Oke, itu yang call ya. Kita harus ke yang harga strike price atau exercise price dari call. Oke, 4. Nah, di sini adalah tidak. Oke. Jadi eksekusi adalah ketika harga di atas harga exercise price. Ketika harga di atas 4.000. Oke. Kemudian payoff-nya di sini itu adalah fungsi max karena kita beli. Max itu adalah 0 dikurang dengan harga dikurang dengan kebalikan ya. Kalau untuk call itu adalah harga dikurangi dengan exercise price. Kalau tadi put itu adalah exercise price dikurang dengan harga. Oke, 4. Oke, ini kita jadikan number. Oke, kita lihat ini adalah payoff untuk call. Kemudian laba dan rugi itu adalah payoff dikurangi dengan premi dari call 100. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita kunci ya. Jangan lupa kunci karena kunci ini dan yang dia akan salah kita preminya 4. Oke, karena semuanya akan kita kurangi dengan premi dan 100. Oke, jadi kerugian kita hanya sebatas eh, premi. Oke, baik. Kita berikutnya, tentu ini adalah call. Tentunya dari strategi ini berapa total labanya? Oke, total laba ruginya itu adalah tentunya laba rugi dari put ditambah nanti dengan laba rugi dari call. Oke, kita bisa lihat dari sini. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kita rugi itu adalah di harga eh, di sini. Kita BEP itu adalah di harga 3.800 dan 4.200. Artinya adalah total premi yang kita bayarkan itu adalah 100, 100, artinya 200 ya, 100 untuk put, 100 untuk call. Sehingga BEP itu adalah kita ketika harga turun sebesar premi, dua premi yang kita gunakan tadi 200 atau harga naik sebesar 200. Maka ini. Nah, pergerakan harga di sekitar itu adalah eh, di antara dua titik BEP tadi itu adalah sebesar akan kerugian kita adalah maksimum itu adalah sebesar premi. Nah, itu adalah kerugian maksimum kita adalah sebesar negatif 200 ketika harga sama dengan exercise price. Oke. Namun, kita akan menikmati keuntungan ketika harga saham turun dan juga ketika harga saham mengalami peningkatan. Oke, sehingga kita bisa buat ya em, di sini ya untuk apa, kita tambahkan. Oke, ini kita perbaiki datanya.
Kita hapus, kita tambahkan eh, long, op- long straddle. Nah, kita gunakan data itu adalah di sini. Oke, kemudian kita ganti X-nya adalah harga. Kita set data lagi. Oke, kita ganti X-nya dengan Oke, ini adalah grafik dari laba rugi. Jadi kalau kita perhatikan kapan strategi ini akan kita gunakan ketika ekspektasi penurunan dan peningkatan harga itu jauh di atas exercise price kita. Jadi kita asumsikan potensi naiknya itu adalah tinggi, potensi turunnya adalah juga tinggi. Nah, maka kita bisa gunakan strategi long straddle ini terutama buat spekulasi untuk mendapatkan keuntungan. Namun kalau harga hanya bergerak di sekitaran apa, harga bergerak di sekitaran exercise price, maka kita akan mendapat kerugian. Dan kerugian maksimum adalah hanya sebesar premi. Nah, kita bisa ganti juga nantinya, apakah nanti ada exercise price yang berbeda. Misalnya kita ganti dengan 3.800 misalnya. Kemudian ini adalah 50. Nah, otomatis nanti perubahannya akan terjadi seperti ini. Nah, tapi dalam strategi ini kita asumsikan mungkin harganya exercise price itu adalah sama. Sehingga nanti kerugian maksimum kita itu adalah sebesar total dari kita lihat di sini. Kalau kita contohkan di sini adalah putnya itu adalah premi 50, maka total kerugian kita adalah 150 atau total dari premi dari call 100 dan put 100. Oke, jadi itu adalah strategi yang ketiga yang kita bahas untuk strategi opsi itu adalah long straddle. Jadi kita ini adalah kita dapatkan loss leader sebenarnya adalah seperti straddle di kuda ya. Oke. Kita lihat kita akan menikmati keuntungan ketika harga saham turun cukup signifikan atau harga saham naik cukup signifikan. Oke, namun kalau pergerakan hanya harga saham hanya bergerak di sekitaran angka angka exercise price tidak jauh bergerak dari exercise price maka keuntungan perusahaan investor cenderung akan mendapatkan kerugian. Namun kerugian itu adalah hanya sebesar eh, preminya. Namun premi kalau kita transaksi itu adalah 1 juta opsi ya tentu kita bisa rugi 200 juta. Oke. Baik, itu strategi yang ketiga. Berikutnya nanti kita akan bahas di video berikutnya itu adalah strategi short straddle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.